Hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei menempatkan Prabowo Gibran unggul di kandang banteng seperti Jawa Tengah dan Bali dengan raihan suara di atas 50%. Padahal raihan suara calon anggota legislatif dari PDIP masih unggul. Apa yang menjadi penyebab anomali ini kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Mas Reza. Mas Adi, menurut Anda apa yang menjadi adanya perbedaan nih antara pemenang Pilpres dengan pemenang pemilu legislatif? Saya kira dua hal ya. Pertama, memang ini semacam paradok dalam setiap Pilpres. Ada partai politik yang pileknya kuat dan pada saat yang bersamaan Pilpresnya kuat. Itu yang kemudian ditunjukkan oleh PDIP dalam dua pemilu sebelumnya, 2019 dan 2014. Ataupun kalau kita mengacu pada hasil pemilu 2024 kali ini, itu kan terjadi paradoks ya. Ada yang menyebut juga anomali. PDIP misalnya kuat di pileknya, tapi dalam konteks Pilpres dia kalah. Apa penjelasannya? Pertama tentu ada faktor Jokowi effect. Jadi kalau mau jujur sebenarnya basis-basis pemilih PDIP itu adalah mereka yang sama persis dengan tingkat raihan politik yang didapatkan oleh Ganjar dan Mahfud. Kurang lebih di kisaran angka 8 sampai 19%. Itu persis sama elektabilitas PDIP dengan elektabilitas Ganjar. Oleh karena itu bisa disimplifikasi sebenarnya bahwa pemilih-pemilih dari Ganjar dan Mahfud adalah pemilih loyal yang dimiliki oleh PDIP. Yang kedua, faktor Jokowi. Pada saat yang bersamaan kita harus akui bahwa pemilih-pemilih Jokowi yang dulu memilih Pak Ganjar Pranowo, tapi karena kemudian publik menilai Jokowi lebih memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto, itu secara perlahan migrasi secara besar-besaran. Itu artinya apa? Pemilih Ganjar secara perlahan bedol desa dan lebih memilih Prabowo dan Gibran yang kemudian menjadi tempat preferensi pilihan politik Jokowi di 2024. Nah, kalau mau ditambahkan sebenarnya ada yang disebut dengan split ticket voting, di mana pemilih-pemilih itu antara pilihan pileknya dengan pilihan pilpres itu seringkali tidak linear. Di PDIP misalnya, kalau kita membaca angka-angka statistik, ada juga pemilih mereka yang tidak memilih Ganjar. Begitupun misalnya pemilih dari Gerindra itu tidak sepenuhnya memilih Pak Prabowo Subianto. Begitupun misalnya Nasdem itu tidak semuanya memilih Anies Baswedan. Ada sebagian lain dari pemilih-pemilih partai itu yang kemudian pilpresnya dia berbeda dengan yang lainnya. Inilah yang sepertinya menurut saya berdasarkan angka-angka statistik, pileg dan pilpres seringkali berbeda satu sama yang lain. Oke, Mas Adi, menurut Anda seberapa banyak warga atau para pemilih tadi yang Anda katakan dengan metode split ticket voting ini bahwa mereka memilih pilihan parlemennya berbeda dengan pilihan presiden ya? Tergantung bagaimana partai politiknya. Kalau partai-partai politik yang memiliki kaderisasi yang kuat seperti PDIP, ya persentase split ticket voting mereka di kisaran angka 5-8% ya. Tapi kalau partai-partai politik yang memang tidak memiliki kaderisasi yang kuat, itu bisa dibagi dua, pileg dan pilpresnya itu bisa terbelah. Satu sisi misalnya 50%-nya memilih partai tertentu, tapi di pilpresnya 50%-nya yang lain, itu berbeda pilihan politiknya dengan capres yang diusung oleh partai yang bersangkutan. Oleh karena itu, kalau melihat kecenderungan rata-rata memang partai-partai yang berbasiskan kader seperti PDIP, seperti PKS, ataupun seperti Gerindra, ataupun termasuk Golkar sebenarnya, pemilih-pemilihnya itu cenderung solid, Mas ya. Kalaupun toh ada yang split, itu hanya di kisaran angka di bawah 10%. Tapi partai-partai lain, sebut saja misalnya Partai Amanat Nasional, pilpresnya itu mereka lebih banyak memilih PAN kader-kadernya, di pileg tetap memilih PAN. Begitupun dengan P3, kalau mau jujur, basis konstituen mereka itu lebih banyak mendukung Anies Baswedan dibandingkan dengan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Inilah yang saya sebut selalu paradoks ya, ada sesuatu yang bertabrakan. Pemilih-pemilih partai seringkali dia berbeda secara diametral dengan capres yang diusung oleh partai yang bersangkutan. Ya inilah realitas politik kita. Apa yang bisa menjelaskan ini semua? Ini tentu tidak terlepas dari apa yang disebut dengan lemahnya party ID. Bahwa seringkali kader partai ataupun orang-orang yang merasa dekat dengan partai politik tertentu, dia tidak memiliki ikatan secara kuat dengan partainya. Sehingga imbauan-imbauan partai, fatsun politik partai seringkali tidak diikuti. Wajar kalau kemudian pileg dan pilpresnya partai politik tertentu itu berbeda satu sama yang lain.
Oke, Mas Adi menarik. Tadi Anda mengatakan soal P3 begitu ya. P3 ini kalau kita lihat versi quick count-nya ada yang mengatakan bahwa di bawah target parlemen 4% begitu. Menurut Anda apa yang menjadi penyebabnya? Ya, saya kira memang dari pemilu sebelumnya 2019, Hmm, 2014, P3 memang di survei-survei selalu diprediksi tidak lolos. hmm, hmm, Bukan hanya P3, bahkan Partai Amanat Nasional juga diprediksi tidak lolos ke parlemen. hmm. Tapi per hari ini misalnya, ini menjadi titik krusial di mana P3 itu sedang bertaruh betul apakah ia akan lolos atau tidak ke parlemen. Kalau kita membaca angka-angka statistik per hari ini, Mas, berdasarkan hasil quick count, di mana memang P3 itu perolehan elektabilitasnya 3,82%. Anggaplah begitu. Hmm, Kalau kita membaca hasil quick count itu tidak bisa hitam dan putih bahwa seakan-akan P3 bisa dipastikan tidak lolos. ya. Harus dilihat apa yang disebut dengan margin of error. Hmm, Di hmm. quick count rata-rata of errornya itu 1%. Itu artinya sekalipun misalnya P3 per hari ini belum ada 4%, tapi kurangnya P3 untuk lolos ke parlemen kan di kisaran angka sekitar 0,3%. Menurut saya, termasuk saya yang meyakini bahwa P3 itu sangat mungkin akan lolos ke parlemen ya, karena cuma butuh sekitar kurang lebih 0,3% ya untuk memantapkan dua kaki P3, dua-duanya ini lolos sebagai kontestan pemilu di 2024 yang menempatkan kader terbaik mereka di parlemen, Mas. Oke, sejauh ini memang dari hasil real count KPU masih di atas 4% begitu ya kita, tapi masih sama-sama menunggu bagaimana hasilnya. Tapi kalau kita bicara mengenai prediksi, tadi ada katakan memang sudah terprediksi nih, mana parpol yang lolos parlemen, mana parpol yang tidak lolos begitu. Mungkin Anda bisa jelaskan faktornya apa saja? Kalau fakta soal partai-partai yang nggak lolos non-parlemen, saya kira partai-partai politik baru Hmm, atau partai-partai politik yang sudah lama ikut pemilu tidak lolos parlemen, rasa-rasanya agak sulit ya untuk lolos. Terutama ketika kita melihat hasil apa namanya quick count, partai seperti PSI, Perindo, kemudian Hanura, PBB, partai-partai baru seperti Partai Buruh, kemudian Partai Gelora, Partai Umat dan seterusnya dan seterusnya. Itu rasa-rasanya memang agak sulit ya untuk lolos ke parlemen. Nah, yang agak sedikit menarik memang sekarang adalah partai politik yang sudah lolos ke parlemen 2019 yang lalu. Ada 9 partai politik yang sering banyak dibicarakan adalah P3. hmm. Satu-satunya partai yang menurut hasil quick count itu di bawah 4%. Karena P3 per hari ini hanya mendapatkan sekitar 3,82%. Tapi bagi saya, 3,8 yang didapatkan oleh P3 ini tidak bisa diponis bahwa P3 tidak akan lolos. Mengingat dalam quick count itu ada yang disebut dengan margin of error tadi, Mas. Hmm. Margin of errornya 1%. Kalau 1% itu dimiliki oleh P3 bukan tidak mungkin. Sebenarnya dalam realitas politik, dalam hitung manual yang nanti dilakukan oleh KPU, P3 itu ya lebih dari 4%. Mungkin 4,1, 4,2 dan seterusnya. Lalu faktor apa sebenarnya yang bisa membuat partai politik itu nggak lolos? Ya tentu satu, Mas, mereka itu tidak memiliki mesin politik yang solid dan kokoh. Partai-partai politik baru kan tantangan terbesarnya apakah mesin politiknya kuat atau tidak. Partai politik seperti PSI sekalipun ya, mereka itu sudah ikut pemilu berulang kali, kan mesin politiknya misalnya, jejaring politik misalnya hanya terbaca di kelompok-kelompok perkotaan. Tapi di pedesaan mereka tidak punya jejaring, bahwa di kota mereka kuat, tapi di desa mereka tidak. Hmm. Yang kedua, nyaris tidak ada figur kunci yang menjadi magnet elektoral. Suka tidak suka di negara kita ini, figur kunci itu menjadi magnet yang seringkali membuat partai politik itu solid. Contoh, misalnya kalau kita melihat PDIP, yang melekat itu kan wajah Soekarno atau terah politiknya Soekarno. PDIP itu sangat identik dengan Megawati Soekarno Putri. Selama 10 tahun belakangan misalnya PDIP itu sangat identik dengan Jokowi. Jadi ini yang saya sebut sebagai figur kunci yang seringkali mampu menjadi daya gedor elektabilitas kenapa partai politik itu solid. Ataupun kalau kita melihat Gerindra, kalau melihat Gerindra adalah the one and only, tidak tergantikan karena faktor Prabowo Subianto. Kalau ditanya kepada mereka, apa alasan memilih Gerindra? Ya karena faktor Prabowo Subianto, bukan yang lain. Artinya apa? Secara personal, kualitas personal Prabowo mampu menyihir para pemilih untuk menjadikan pemilih itu untuk menentukan pilihan politiknya kepada Gerindra. Atau misalnya kalau kita melihat Partai Demokrat, Partai Demokrat itu kan faktornya 3. Susilo, Bambang, dan Yudhoyono, udah itu aja. Jadi faktor SBY lah yang kemudian jadi magnet. Di mana misalnya sampai hari ini ya Demokrat menjadi partai menengah di kisaran angka 7, 8, atau 9%.
Nah, figur-figur kunci semacam ini tidak ada di partai-partai politik baru, Mas. Di mana figur kunci ini yang sebenarnya dia mampu mengkatalisasi pemilih-pemilih dan menghipnotis ya kelompok-kelompok basis pemilih yang seringkali tidak memiliki ikatan kuat terhadap partai politik tertentu. Kalau di survei-survei itu kan sebenarnya ada sekitar 80% dari masyarakat kita yang merasa tidak dekat atau tidak menjadi bagian dari partai politik tertentu. Mereka itu teridentifikasi kepada figur-figur tertentu yang ada yang kuat di partai politik. Kenapa pilih PDIP misalnya? Karena faktor Jokowi. Kenapa pilih Gerindra? Karena faktor Prabowo Subianto. Kenapa pilih Demokrat? Karena faktor SBY. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga, kalau mau ditambahkan tentu Mas, belum ada caleg-caleg petarung yang petahana ya. Mengingat partai ini kan belum pernah sama sekali ada di parlemen misalnya. Sehingga melawan caleg-caleg yang lain sudah berpengalaman, malang melintang di dunia politik, ya mereka kalah ya. Kalah segala-galanya, kalah strategi, kalah pengalaman, dan kalah cara memenangkan di pileg ya. Kalau mau ditambahkan ada faktor yang keempat, logistik ya. Logistik itu suka tidak suka menjadi variabel penting di mana partai politik itu dia mampu lolos atau tidak ke parlemen. Di tengah pemilih kita yang pragmatis, di tengah pemilih kita yang cenderung matre, persoalan-persoalan logistik itu menjadi satu yang tidak bisa disepelekan. Menurut saya 3 atau 4 hal inilah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa partai politik itu bisa lolos ataupun tidak lolos ke parlemen. Saya kira di situ Mas, menurut saya. Oke, Mas Adi, berarti keempat faktor tadi juga berpengaruh terhadap PSI begitu ya. Mengingat memang walaupun PSI sudah berkali-kali di-endorse oleh Jokowi, bahkan dalam salah satu kampanyenya menyebutnya ini merupakan partai Pak Jokowi dan sebagainya macam, itu berarti tidak terkena efek dari Jokowi's efek ini? Ya terkena tapi tidak banyak. Dan Karena bahkan kurangnya kalau sosok-sosok saya tadi. baca sebenarnya iya, saya membaca justru PSI itu agak telat sebenarnya mengkonversi pengaruh Jokowi sebagai bagian dari PSI. Kalau itu dilakukan sejak tahun lalu, saya kira memang PSI akan mendapatkan faedah elektoral yang cukup signifikan. Bisa dibayangkan Jokowi itu teridentifikasi bagian dari PSI kan kurang lebih sekitar 4 bulan jelang masa kampanye Pilpres yang dilakukan secara bersamaan itu, Mas. Oleh karena itu, kalau kita melihat hasil quick count misalnya, PSI itu kan 2,8%. Itu kan buah dari bagaimana orang yang merasa puas, orang yang merasa nyaman dengan kinerja Jokowi yang memilih PSI sebagai pilihan politiknya. Tapi itu tadi, karena rentang untuk mengkonfirmasi bagaimana Jokowi bagian dari PSI itu telat. Artinya waktu yang ada 4 bulan kira-kira begitu itu tidak cukup untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa Jokowi adalah PSI, padahal kita tahu semua atribut-atribut PSI itu sangat identik dengan Jokowi. Bahkan secara eksplisit disebutkan Jokowi partainya PSI, PSI partainya Jokowi. Bahkan ada yang menyebut di tagline-tagline atribut kampanye mereka yang tegak lurus dengan Jokowi, pilihlah PSI. Tapi itu tadi, gagal mengkonversi karena waktunya yang cukup sempit. Nah, tapi ada faktor lain yang menurut saya cukup krusial, Mas, ya, bahwa PSI ini kan hanya kuat di kota ya, itu pun perkotaan-perkotaan tidak menyeluruh. Ada di sejumlah kota-kota lain yang jumlahnya juga banyak, di mana PSI tidak pernah kuat secara signifikan. Plus, di daerah pedesaan, PSI juga tidak kelihatan signifikan. Jejaring, networking, bahkan model kampanye politiknya itu kurang diterima, terutama di kalangan-kalangan menengah ke bawah yang saya kira sampai hari ini masih gagal dilakukan penetrasi oleh kawan-kawan PSI. Saya kira di situ poin saya. Baik, baik. Kita sama-sama tunggu bagaimana hasilnya, terutama P3 begitu ya, yang berdasarkan hasil hitung cepat sudah di atas 3,8, tapi kita sama-sama tunggu bagaimana real count dari KPU nanti. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Sama Mas Reza, thank you.